Rangkaian seri. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. 3 buah lampu yang kita hubungkan dengan 3 buah baterai, maka akan terdapat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Lampu di sini berperan sebagai hambatan listrik. Hambatan yang disusun secara seri seperti gambar ini artinya membentuk semacam deretan dari ujung ini sampai ke ujung yang satunya lagi tanpa memiliki cabang. Hal ini mengakibatkan bahwa arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian membentuk semacam satu lintasan saja, yaitu keluar dari kutub positif baterai, melewati 3 buah lampu, dan berakhir di kutub negatif baterai. Jika seandainya salah satu dari lampu ini putus, katakanlah lampu dari titik AB putus, maka lampu yang kedua dan lampu yang ketiga tidak akan bisa hidup dikarenakan arus terputus pada titik ini. Pada rangkaian seri ini, kuat arus listrik yang mengalir di setiap hambatan atau pada setiap lampu ini nilainya sama besar. Misalkan di sini arus yang mengalir anggaplah 2 ampere. Maka arus yang mengalir pada titik AB ini juga 2 ampere. Titik BC dan CD itu pastilah 2 ampere, dan di sini juga arusnya 2 ampere. Maka dapat kita rumuskan bahwa I sama dengan I yang di sini sama dengan I pada titik AB sama dengan I pada titik BC tadi, kemudian juga sama dengan I pada titik CD. Jika seandainya ada 4, 5 dan seterusnya hambatan listrik, maka kita buat saja dalam bentuk IN. Pada hambatan yang disusun secara seri ini, hambatan pengganti serinya atau RS itu selalu lebih besar dari hambatan terbesar yang disusun secara seri. Artinya apa? Jika seandainya R1, R2, dan R3 kita jumlahkan ketiganya dalam bentuk rumus, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R seterusnya, kita lambangkan dengan Rn saja. Kalau seandainya ada lebih daripada 3 lampu, maka nilai hambatan RS-nya itu jauh lebih besar dibandingkan masing-masing hambatannya tadi. Ciri yang terakhir untuk rangkaian seri itu adalah rangkaian hambatan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan. Artinya, jika seandainya 3 buah baterai ini memiliki tegangan itu 9 volt, kemudian besar tegangan yang melewati lampu katakanlah itu ada 4 volt, kemudian pada lampu yang ini itu nilainya 2 volt, maka tegangan yang mengalir pada lampu yang ketiga itu pastilah 3 volt. 4 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 9 volt. Sehingga dapat kita rumuskan V sama dengan VAB, yaitu tegangan pada titik AB ditambah dengan VBC, tegangan pada titik BC ditambah dengan VCD, tegangan pada titik CD. Jika seandainya ada hambatan atau lampu yang lain, dapat kita tambahkan di sini dengan VN. Mari kita lihat contoh soal untuk rangkaian seri. 3 buah hambatan besarnya masing-masing 3 ohm, 5 ohm, dan 8 ohm dipasang secara seri pada suatu rangkaian listrik.
berapakah besar hambatan pengganti serinya? Nah, di sini ada 3 buah hambatan. Kita katakanlah 3 ohm itu sebagai R1, 5 ohm sebagai R2, dan 8 ohm sebagai R3. Maka dapat kita buat diketahuinya seperti ini. Nah, yang ditanya pada soal adalah hambatan pengganti serinya atau RS-nya berapa. Pertama, kita tentukan dulu rumusnya. Rumus untuk menghitung besar hambatan pengganti seri itu adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena di sini hanya ada 3 hambatan, maka sampai R3 saja. Kalau seandainya ada 4 atau 5, kita tambahkan di sini dengan tambah R4 tambah R5 dan seterusnya. Kita selesaikan. R1 tadi nilainya 3, kita letakkan di sini. R2 itu 5 dan R3 itu 8. 3 ditambah 5 ditambah 8, kita dapatkan hambatan pengganti serinya atau RS-nya adalah 16 ohm. Kita lanjutkan dengan rangkaian paralel. Dengan arti kata rangkaiannya itu bercabang. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 buah lampu yang kita hubungkan dengan 3 buah baterai. Namun di sini kabel atau kawat penghubungnya tadi kita buat bercabang. Katakanlah ini cabang AB, ini cabang CD, dan ini cabang EF. Untuk hambatan yang disusun secara paralel ini dibuat berdampingan sebelah menjembelah, atau dengan arti kata memiliki titik cabang, yaitu di sini titik C dan titik D sebagai titik cabangnya. Akibatnya adalah arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian tersebut memiliki lebih dari satu lintasan. Bisa jadi dia dari sini, dari kutub positif, dia masuk ke titik C, ke titik A, B, D, dan menuju titik atau kutub negatif baterai. Atau bisa jadi dari titik C ke D, ke kutub negatif baterai. Atau yang ketiga, C ke E, ke F, dan ke D, dan berakhir di kutub negatif baterai. Istimewanya adalah jika seandainya salah satu daripada lampu ini putus atau mati, katakanlah lampu ini, maka lampu yang kedua dan yang ketiga itu tetap hidup karena arus tetap mengalir pada cabang yang ini, ya. Pada cabang CD dia tetap mengalir, pada cabang EF dia juga tetap mengalir. Yang terputus arusannya adalah pada cabang AB. Makanya lampu yang kedua dan yang ketiga tetap hidup. Ciri berikutnya untuk rangkaian paralel ini adalah beda potensial di setiap ujung hambatan sama besar. Artinya, tegangan pada baterai itu katakanlah 9 volt. Maka tegangan untuk cabang AB itu pastilah 9 volt, sama juga dengan tegangan yang CD dan EF sama-sama 9 volt. Sehingga ya dapat kita rumuskan V sama dengan VAB, artinya tegangan pada cabang AB sama dengan VCD, tegangan pada cabang CD ini, dan sama juga dengan VEF, tegangan pada cabang EF. Kalau seandainya masih ada cabang yang lain, keempat, kelima, dan keenam, kita lambangkan saja dengan di sini dengan VGN atau VN. Ciri berikutnya, hambatan pengganti paralel atau RP selalu lebih kecil dari hambatan terkecil yang disusun paralel. Artinya apa? Kalau seandainya
hambatan pada lampu ini kita jumlahkan ketiga-tiganya, maka nilainya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan masing-masing hambatan yang terdapat pada lampu tersebut. Misalkan lampu ini lambangkan dengan R1, ya, hambatan pertama, ini R2 hambatan kedua, ini R3 hambatan ketiga. Maka untuk menghitung berapa besar hambatan paralelnya, itu dirumuskan dengan 1/Rp sama dengan 1/R1 ini tadi, ditambah dengan 1/R2 tambah dengan 1/R3 tambah dengan 1/RKN, ya, kalau seandainya ada lebih dari 3 hambatan atau lampu maksudnya. Kemudian sifat yang ke-5 untuk rangkaian paralel ini, yaitu rangkaian hambatan paralel berfungsi sebagai pembagi kuat arus. Misalkan di sini ada I atau kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu nilainya 2 ampere. Kemudian nanti dia akan memasuki titik cabang C. Nah, di percabangan ini atau di persimpangan ini, maka besar kuat arusnya tidaklah sama, bergantung pada hambatan yang dimiliki oleh lampu tersebut. Misalkan yang pada cabang AB itu dilambangkan dengan I1, nilainya sama dengan 1 ampere. Kemudian pada cabang CD itu I2 nilainya 0,5 ampere. Maka pada cabang EF I3 nilainya pastilah 0,5 ampere. 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5 itu nilainya 2 ampere. Dapat kita rumuskan I yang di sini tadi sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Kalau seandainya ada cabang yang lain, maka kita buat dengan I ke N saja. Mari kita perhatikan contoh soal untuk rangkaian paralel. 3 buah hambatan besarnya masing-masing 5 ohm, 10 ohm, dan 30 ohm dipasang secara paralel pada suatu rangkaian listrik. Nah, di sini ada R1 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 30 ohm. Yang ditanya pada soal, berapakah besar hambatan pengganti paralelnya atau RP? Pertama, kita buat diketahui dulu. Di sini ada R1, R2, dan R3. Ini nilainya. Kemudian, berapakah RP? Ini akan kita cari. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu rumusnya, yaitu 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, karena hanya ada 3 hambatan di sini. Kita coba selesaikan. Kita masukkan nilainya. R1 tadi nilainya 5, R2 nilainya 10, R3 nilainya 30. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan seperti ini, langkah yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu KPK dari angka 5, 10, dan 30. Di sini kita dapat KPK-nya adalah 30. Nah, maka semua penyebutnya kita ganti dengan angka 30. Kita selesaikan. 30 dibagi dengan 5 itu dapatnya 6, dikali 1 dapatnya 6. Kita tulis di sini. 30 dibagi dengan 10 dapat 3, dikali 1 itu dapatnya 3. Kita letakkan di sini. Terakhir, 30 dibagi 30 dapatnya 1, dikali 1 dapatnya 1. Kita letakkan di sini. 6 ditambah 3 ditambah 1 itu adalah 10. Penyebutnya tadi adalah 30. Jadi 1/RP ini tadi sama dengan 10/30. Nah, RP-nya masih di bawah ini. Nah, agar tinggal RP-nya di atas, maka dapat kita balikkan. RP sama dengan 30/10. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut.
kita dapatkan 30 dibagi dengan 10 sama dengan 3 ohm. Jadi, hambatan pengganti paralel atau RP-nya adalah 3 ohm.